Untuk mengetahui situasi terkini di Gaza, kita bergabung dengan Ketua Divisi Emergency Medical Team Mercy Indonesia. Sudah ada Dr. Arif Rahman. Selamat malam Dr. Arif. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Sapa Indonesia malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, Dok, sekarang situasi terkini Rumah Sakit Indonesia di Gaza seperti apa situasinya? Apakah betul masih ada beberapa ataupun puluhan petugas medis yang terjebak atau seperti apa? Betul, jadi dalam 2 hari terakhir, militer Israel kembali menyerang kawasan di sekitar rumah sakit dan juga memasuki komplek rumah sakit gitu ya. Jadi sebelumnya penyerangan-penyerangan itu, penembakan-penembakan menggunakan drone itu hanya dilakukan di lingkungan sekitar rumah sakit, jadi tidak menyasar langsung rumah sakit. Nah, dalam 2 hari ini kemudian aktivitas militer di rumah sakit secara langsung meningkat, bahkan pada penyerangan yang terakhir ini tidak didahului oleh peringatan atau perintah untuk melakukan evakuasi. Biasanya gitu ya, biasanya akan ada informasi apakah rumah sakit baik pasien maupun staf medis yang bertugas di rumah sakit itu perlu atau tidak perlu untuk melakukan tindakan evakuasi. Namun ini kemudian seluruh staf dikejutkan karena kemudian tiba-tiba personel militer sudah masuk ke lingkungan rumah sakit, bahkan kami mendapat laporan tank sudah masuk ke komplek rumah sakit, kemudian juga rumah sakit juga mengalami di lingkungan mengalami penyerangan yang itu berakibat rumah sakit mengalami kerusakan yang tadi kita bisa lihat di video, misalnya plafon menjadi runtuh, kemudian tembok dan kaca di bagian luar juga jebol, dan ini juga mengenai ke Wisma Dr. Jose Rizal yang merupakan asrama atau guest house apabila ada tim medis dari Indonesia yang bertugas di rumah sakit Indonesia. Dan saat ini memang tinggal staf medis yang memilih bertahan untuk di rumah sakit berjaga-jaga seandainya kemudian pasca penyerangan ini korban baik yang luka maupun yang meninggal yang berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit kemudian datang ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Begitu, Mbak. Saat peristiwa penyerangan terjadi, ada berapa pasien yang sedang menjalani perawatan di sana dan ada berapa relawan Indonesia? Saat itu kurang lebih ada sekitar 55 pasien yang kemudian segera dievakuasi oleh staf medis ke Rumah Sakit Ashifa dan juga ke rumah sakit yang ada di Gaza City. Karena selain Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara hanya tinggal Rumah Sakit Al-Awuda dan Rumah Sakit Kamal Udwan yang masih bisa melakukan pelayanan kesehatan, baik melakukan perawatan terhadap pasien-pasien rawat jalan maupun menerima pasien-pasien rawat inap. Dan untuk staf Mercy sendiri, karena per Mei kemarin seluruh relawan kami sudah menyelesaikan misi mereka. Saat ini untuk warga negara Indonesia yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia sudah kosong dan memang kami belum mengajukan untuk pengiriman kembali relawan medis untuk bertugas ke jalur Gaza. Jadi di utara saat ini kami hanya memiliki staf lokal saja yang bertugas untuk menyalurkan bantuan dan juga menjembatani komunikasi antara Mercy Indonesia dan juga manajemen Rumah Sakit Indonesia dan juga dengan pihak Kementerian Kesehatan di jalur Gaza. Dokter Arif, kalau dilihat dari visual yang kami dapatkan ini, rumah sakit tampak hancur, baik itu plafon dan juga alat-alat medis. Apakah saat ini benar-benar Rumah Sakit Indonesia di Gaza benar-benar tidak bisa digunakan lagi? Ya, secara fungsional, kalau tadi gambar yang kita lihat adalah gambar ruangan IGD. Kalau ini gambar yang kita lihat ini merupakan bagian dari Wisma Indonesia atau kita menyebutnya Wisma Dr. Jose Rizal. Secara fungsional, kerusakan ruangan itu tidak memungkinkan untuk kemudian dilakukan
tindakan apabila memang belum diperbaiki, terutama kalau mengenai kamar operasi. Jadi karena kita memahami bahwa kamar operasi itu harus steril untuk mencegah timbulnya infeksi pasca operasi gitu ya. Mhm. Tapi kalau ruangan IGD, ruangan rawat inap itu dan ruangan-ruangan lainnya, apabila kemudian setelah dibersihkan itu biasanya kemudian ruangan tersebut bisa digunakan kembali oleh staf medis yang bertugas. Jadi Mhm. pertimbangannya untuk penyelamatan nyawa, kemudian bagaimana menangani korban-korban yang datang, baik dewasa maupun anak-anak itu jauh lebih penting ketimbang menentukan apakah ruangan ini masih bisa dipakai setelah rusak atau tidak. Dan kerusakan yang terjadi ini akibat dari efek dentuman Ya. blast dari bom yang dijatuhkan di sekitar rumah sakit. Jadi karena ada dentuman itu kemudian kaca ruangan, kemudian jendela, pintu, dan plafon mengalami kerusakan. Mhm. Untuk bantuan, apa sekiranya saat ini yang bisa ataupun yang dibutuhkan, yang paling urgent sekali? Seluruh bantuan dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Jadi seluruh masyarakat yang ada di jalur Gaza, mereka berada di situasi yang sangat-sangat memilukan. Mmm. Terlebih kalau kita bicara di masyarakat di Gaza Utara, di mana mereka sehari-hari mendapatkan penyerangan bertubi-tubi secara langsung karena Gaza Utara berada di line berbatasan langsung dengan Israel. Jadi dibandingkan dengan di area lain, pasukan darat amat sangat mungkin dan sering menyerang Gaza Utara dibandingkan dengan wilayah Gaza yang lainnya. Dan ini sangat-sangat menyulitkan buat mereka, Mhm. apalagi kalau kemudian kita mempertimbangkan pintu masuk bantuan kemanusiaan berada di Gaza Selatan. Mmm. Sehingga pun kalaupun seandainya ada bantuan kemanusiaan masuk melalui selatan, melalui Gaza Selatan, baik di Rafah maupun di Khan Yunis, tetap bantuan itu harus melalui beberapa daerah sebelum bisa mencapai ke utara. Dan Mhm. dalam perjalanannya ini risiko yang dihadapi oleh truk-truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan ini tidak kecil. Mhm. Baik mengalami perompakan, baik Ya. mengalami penyerangan oleh militer Israel dan seterusnya. Sehingga kemudian Gaza Utara betul-betul berada dalam situasi yang sangat-sangat memilukan. Ya. Nah, di lain pihak, semua bantuan itu saat ini tertahan berada di Jordania maupun di Mesir. Bahkan Mmm. kami sendiri sejak bulan Februari kemarin sudah berusaha untuk mengirimkan beberapa obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Indonesia. Mhm. Sampai saat ini bukan hanya dari kami, dari banyak, kalau tidak bisa dibilang seluruh Mmm. bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Mhm. banyak lembaga itu semua masih tertahan di pintu perbatasan, baik yang berada di Jordania maupun yang ada di Mesir. Jadi memang Mmm. eh, Sulit ya untuk keinginan atau kebutuhan desakan kita kepada semua pihak-pihak yang bisa bernegosiasi dengan Israel agar membuka koridor kemanusiaan ini mmm. sangat-sangat perlu, urgent, dan darurat untuk segera bisa direalisasikan, Mbak. Mhm. Singkat saja, Dokter Arief, jika memang dibutuhkan, butuh waktu berapa lama sekiranya untuk menjadikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini bisa kembali operasi dan juga membantu para korban? Kami sudah melakukan damage assessment secara kasar gitu ya, Mhm. secara apa namanya, insinyuran, secara engineering. Iya. Syukurnya rumah sakit ini tidak mengalami kerusakan konstruksi. Jadi Mmm. tiang-tiang itu tidak mengalami kerusakan yang parah. Jadi kerusakan yang kita lihat hanya meliputi kerusakan pada dinding. Kalau kita bicara secara engineering, mengalami kerusakan di mechanical, electrical, dan juga arsitektural. Dan kami berharap seandainya situasi memungkinkan, maka upaya untuk rekonstruksi rumah sakit ini akan bisa kita lakukan dalam waktu 1 tahun paling lama agar Mhm. kemudian kondisinya kembali seperti semula. Bahkan Mhm. sebenarnya kami sudah berencana untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Indonesia fase ketiga untuk Iya. membangun
pusat rawat jalan yang ada di seberang rumah sakit. Namun rencana ini selalu terganjal karena agresi dari militer Israel selalu terjadi dan berulang di Gaza Utara. Baik, baik. Mudah-mudahan doa kita bersama Rumah Sakit Indonesia di Gaza bisa kembali beroperasi dan juga membantu para korban yang membutuhkan. Terima kasih Ketua Divisi Emergency Medical Team Mercy Indonesia, Dr. Arif Rahman. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Selamat malam.